Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugwi. Nama saya Fikri Muhammad Taufikur Rahman. Nama saya Rizka Wulansari. Saya Mariani. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi mengenai materi konsep tenaga kerja PKWT dan magang di Indonesia. Di antara kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari PKWT? Firman mungkin mau jawab. Oh, jadi sepengetahuan saya terkait PKWT ini adalah yaitu sebuah perjanjian kerja meliputi waktu tertentu ya. Mungkin dari Piki bisa menambahkan atau seperti apa nih tanggapannya terkait PKWT ini? Ya, mungkin dari saya PKWT itu adalah sebuah perjanjian kerja antara pihak dari perusahaan dengan pekerjaannya seperti itu. Jadi perjanjian kita ke perusahaan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu PKWT. Nah, tadi kan ada PKWT. Terus kalau misalnya pekerja harian lepas, kalian ada yang tahu? Mungkin dari saya mau Bisa? jawab. Kalau dari aku, kalau pekerja harian lepas itu ya kayak kerjaan tertentu yang berubah-ubah gitu. Jadi nggak sesuai link dari masing-masing. Jadi kadang ada yang bagian ini tiba-tiba nanti pindah ke bagian lain sesuai volume pekerjaannya aja sih. Terus juga upahnya itu sesuai dari kehadirannya. Kayak misalnya hari ini masuk berarti hari itu dia di upahnya. Jadi nggak nentu sih tiap bulannya, kadang di off, kadang enggak. Berarti pekerjaan harian lepas itu kita bekerja kalau misalnya kita masuk dalam hari itu gitu ya? Iya, dihitungnya cuma hari itu juga. Kayak dibutuhin iya. aja sih kalau pekerja harian itu. Tadi kan ada harian lepas nih, pekerjaan harian lepas. Nah, kalau misalnya pekerja borongan, sama nggak sih kalau misalnya borongan itu sama harian? Dibilang sama enggak sih, soalnya kalau harian kayak termasuk freelance. Tapi kalau borongan itu apa ya? Biasanya sih kalau borongan itu kita tuh dikasih waktu apa ya, seperti dikasih pekerjaan yang kita harus dikerjakan secepatnya gitu, tanpa mengenal waktunya gitu. Oh gitu ya. Beda berarti sama pekerja harian. Kalau misalnya harian mah kita dibayar sesuai hari itu kita masuk ya, sedangkan borongan berarti kita tidak mengenal waktu dalam mempekerjakan suatu pekerjaan gitu ya. Iya betul. Iya. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu nggak itu pekerja magang? Saya pribadi saya belum ada pengalaman, nggak ada pengalaman di pekerjaan magang. Kalau Mariani mungkin Rizka. Kalau aku sih langsung kerja, jadi belum pernah magang. Palingan si Firman ya? Firman gitu. Firman kan? Firman juga sebelumnya belum pernah nih. Kalau misalnya magang belum pernah, tapi sepengetahuan Firman yaitu magang itu sebuah proses belajar nih ya. Belajar kita dulu pernah nih pas waktu zamanan SMA, kita tuh magang ke suatu perusahaan atau suatu perusahaan tertentu untuk belajar nih bagaimana cara bekerja dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kadang kita digaji nggak sih kalau magang? Kalau magang itu bisa dapat gaji nggak sih? Kayak hak-hak mereka gitu. Kan mereka ikutan kerja nih, porsinya sama. Nggak adil dong kalau nggak dapet. Kalau setahu aku sih waktu itu aku juga pernah magang kan. Tapi kayaknya kita cuma belajar aja di situ bagaimana pekerjaan di situ seperti apa. Dan kalau misalnya untuk gaji kayak gitu kayaknya nggak dapet sih. Jadi nggak dapet. Tapi kadang ada loh perusahaan yang ngasih anak magang. Mungkin itu ya, mungkin tergantung dari perusahaan tertentunya, ada yang digaji, ada yang enggak mungkin ya. Ya mungkin seperti itu sih. Dalam suatu perusahaan pastikan kita udah dipastikan ada dasar hukumnya ya. Nah tadi kan kita diskusi terkait PKWT. Ada nggak sih dasar hukum terkait PKWT tersebut? Dasar hukumnya undang-undang berapa, nomor berapa gitu? Nah, di suatu perusahaan pasti ada aja ya peraturan perundang-undangannya. Contoh yang di PKWT, perlindungan hukum terhadap pekerja dalam PKWT diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi pastinya setiap perusahaan itu pasti ada perjanjian perundang-undangannya.
nggak mungkin nggak ada itu. Seperti itu Kak. Baik, jadi PKWT itu dasar hukumnya adalah PP ya nomor 35 tahun 2021. Iya, benar, betul sekali. Nah, untuk perlindungan hukum tersendiri pada pekerja buruh harian itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Mungkin Vicky coba Jadi jawab. untuk perlindungan hukum terhadap pekerja harian itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mungkin itu sih undang-undang yang aku tahu ya tentang pekerja harian lepas. Tapi itu untuk melindungi hak apa? Itu biasanya untuk melindungi hak-hak dan memastikan kesejahteraan para pekerja harian lepas. Seperti itu. Jadi kita juga pekerja harian juga mendapatkan hak-hak perundang-undangan ya. Untuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja borongan itu pastinya ada hak-haknya juga ya. Nah itu menurut kalian berada di dalam pasal berapa? Ada yang tahu? Ada di pasal 1 angka 3 sih. Tapi kurang lebihnya itu tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja setahu aku mah ya. Iya, tapi kurang tahu. Oh jadi itu terdapat dalam pasal 1 ya. Tadi kan ada hukum PKWT, terus pekerja harian lepas, terus borongan. Nah yang terakhir kan hukum tenaga kerja magang. Nah coba bisa dijawab Iki atau Firman? Firman atau menjawab? Baik. Jadi kalau nggak salah nih ya, Undang-Undang Nomor 13 itu tentang perlindungan hukum tenaga kerja magang itu ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yaitu undang-undang ini mengatur salah satunya ketenaga kerjaan secara umum mengenai pekerja magang. Ada tambahan? Nah, mungkin untuk ada juga dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2020 tentang magang. Peraturan ini juga mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan magang itu seperti apa dan hak kewajibannya peserta magang itu serta tanggung jawab dari orang yang mengikuti proses magang itu sendiri. Lebih seperti itu sih. Oke, bisa dimengerti. Jadi itu diskusi dari kami mengenai PKWT. Apa lagi? Ya mengenai PKWT, kemudian perjanjian Pekerja lepas, ya Pekerja pekerja harian lepas, ya. lepas dan borongan, borongan dan kemudian magang. magang. Iya, itu diskusinya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.